different circumstances. Could have been friends. Halo nontoners dimanapun kalian berada, selamat datang kembali masih bersama Kang Rekap. Semoga kalian sehat selalu, diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Amin. Kali ini Bang Rekap sudah merekap alur film yang berjudul Di awal film memperlihatkan 3 orang pasukan khusus yang sedang dalam perjalanan menuju ke gedung presiden. Pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang mayor bernama Davis. Diketahui mereka mendapatkan misi untuk segera membawa presiden pergi karena sekarang presiden tengah mendapat ancaman bom dari kelompok teroris. Sesampainya di sana, Davis langsung membawa sang presiden untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, sang presiden sedikit mengeluh sambil mengatakan kalau seharusnya ia dijemput dengan mobil yang lebih bagus. Davis menjawab kalau semua itu sengaja dilakukan agar para teroris tidak ada yang menyangka kalau presiden ada di mobil ini. Tak lama kemudian, ponsel milik presiden berdering, namun ketika ponsel itu diangkat tiba-tiba ledakan terjadi. Lalu mereka diserang oleh sekelompok teroris. Davis segera membawa presiden ke tempat yang lebih aman, sedangkan 2 anak buahnya berusaha menahan serangan tersebut. Di suatu kesempatan, ketua teroris yang sudah memakai rompi bom berhasil menyandra satu anak buah Davis. Di sini ia meminta Davis untuk melakukan pertukaran antara anak buahnya dengan sang presiden. Namun bersamaan dengan itu, anak buah Davis rela meledakkan bom yang berada di rompi si ketua teroris hingga membuat mereka berdua hargoy. Beberapa bulan kemudian terlihat Davis yang sedang bersiap-siap karena sekarang ia akan segera menjemput putranya yang berkuliah di luar kota. Tak lama istrinya Davis menghampiri lalu mengatakan agar Davis berhati-hati di jalan dan segera memberi kabar jika David sudah sampai di kampus anaknya. Lalu adegan beralih ke kampus dan di sini kita akan diperkenalkan dengan putra Davis yang bernama Son. Diberitahu kalau semua mahasiswa yang ada di kampus ini wajib tinggal di asrama kampus dan hanya boleh pulang setiap libur semester. Karena kebetulan hari esok sudah mulai masuk libur panjang, maka dari itu sore ini semua mahasiswa wajib pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah selesai pelajaran olahraga, Son dihampiri oleh seorang wanita bernama Erin. Erin merupakan anak dari Hakim Agung di negara itu. Ketika mereka sedang asyik berbincang, tiba-tiba guru penjasnya menghampiri lalu meminta mereka berdua untuk segera berkemas, karena sebentar lagi kampus ini akan ditutup. Sore harinya terlihat Son yang sedang mengetuk pintu kamar Erin. Ketika Erin membuka pintunya, Son langsung mengatakan kalau mereka harus segera pergi karena saat ini di dalam kampus hanya tinggal mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Erin pun bertanya apakah Son mau membantunya mengamasi barang-barang milik Erin. Sementara itu, di perbatasan area kampus terlihat seorang pria berkacamata hitam sedang menghabisi seluruh security yang ada di sana. Dua 20 menit kemudian di luar gedung kampus terlihat beberapa orang mencurigakan keluar dari mobil putih. Diberitahu kalau mereka adalah sekelompok penculik yang dikirim untuk menculik Erin yang merupakan anak dari Hakim Agung. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Omar, yaitu orang yang tadi membantai security. Kemudian Omar memerintahkan anak buahnya untuk segera melakukan tugasnya masing-masing. Sementara dirinya akan berpura-pura menjadi supir baru yang dikirim oleh ayahnya Erin. Di sisi lain, Erin dan Son terlihat sedang berjalan menuju ke bawah. Sesampainya di bawah, Erin langsung dihampiri oleh Omar. Omar mengaku kalau ia ditugaskan oleh Hakim Agung untuk menjemput Erin karena kebetulan supir lama Erin sekarang sedang sakit. Bersamaan dengan itu, Davis juga akhirnya datang untuk menjemput Son putranya. Son terlihat begitu senang ketika melihat sang ayah, mengingat mereka sudah 6 bulan ini tidak bertemu. Ketika Erin hendak menaiki mobilnya, tiba-tiba ia teringat kalau laptop Erin masih tertinggal di dalam kamar. Davis yang melihat Erin, ia pun langsung bertanya kepada Son siapakah gadis itu. Son menjawab kalau dia adalah Erin, anak dari sang Hakim Agung. Mendengar hal tersebut, David sedikit terkejut karena ia tidak menyangka kalau putri dari sang Hakim Agung juga berkuliah di tempat ini. Davis menyarankan kalau mereka sebaiknya menunggu dulu Erin kembali sebelum pergi.
Ketika Davis ngobrol bersama Son, ia melihat Omar yang menatap Davis dengan tatapan yang mencurigakan. Davis juga semakin curiga saat melihat semua pegawai kebersihan kampus yang begitu tampak aneh. Davis mencoba bertanya kepada Son apakah supir itu sudah biasa menjemput Erin, dan di dalam sana apakah masih banyak mahasiswa. Lalu Son menjawab kalau supir itu baru hari ini menjemput Erin dan semua mahasiswa sudah pulang kecuali dirinya dan Erin. Mendengar hal tersebut, Davis pun segera memerintahkan Son untuk menunggu di mobil, sementara dirinya akan masuk ke dalam untuk melihat Erin. Sesampainya di dalam, David segera menanyakan kepada Erin perihal supir barunya tersebut. Erin menjawab kalau supir itu bernama Omar, dan ia ditugaskan oleh ayahnya untuk menggantikan supirnya yang sedang sakit. Davis yang tidak begitu saja percaya, ia pun meminta Erin untuk mengonfirmasinya dulu kepada ayahnya. Tanpa menunggu lama, Erin segera menghubungi si ayah untuk memastikan apakah Omar benar-benar suruhan si ayah. Ketika tersambung, ayah Erin mengatakan kalau dirinya tidak pernah mengirim supir baru untuk menjemput Erin dan tiba-tiba telepon itu mati. Mendengar hal tersebut, Davis meminta kepada Erin untuk cepat meninggalkan kampus tersebut. Namun tiba-tiba semua lampu yang ada di sana mati. Ternyata semua itu adalah ulah anak buah Omar yang merupakan seorang hacker. Di sini Davis segera mendekat ke arah jendela dan melihat satu perempuan yang sedang berjaga. Davis akhirnya sadar kalau semua orang yang tadi dilihatnya adalah penjahat yang berniat untuk menculik Erin. Kemudian Davis meminta Erin untuk tetap tenang dan selalu berada di belakang Davis. Ketika Davis dan Erin sedang mencoba mencari jalan keluar dengan aman, tiba-tiba ponsel Erin berdering. Saat diangkat, ternyata itu adalah Omar. Omar yang sadar kalau Erin dan Davis sudah tahu tujuan, ia pun meminta Erin memberikan ponsel itu kepada Davis. Di sini Omar mengatakan kalau mereka sudah mengepung tempat tersebut, bahkan seluruh akses dan jaringan di kampus sudah mereka retas. Untuk itu Omar menyarankan agar Davis segera menyerahkan Erin dan ia akan membiarkan Davis dan Son putranya pergi. Namun bukannya takut, Davis malah menantang Omar sambil mengatakan kalau ia tidak akan pernah menyerahkan Erin. Adegan berpindah ke rumah Hakim Agung atau ayahnya Erin. Ketika Hakim Agung sedang asyik bermain biliar, tiba-tiba pengawalnya masuk untuk mengabarkan kalau di luar ada ketua DPR yang memaksa masuk untuk bertemu dengan sang hakim. Mendengar hal itu, sang hakim pun mengizinkannya untuk masuk. Ini dia si ketua DPR yang bernama Philip. Di sini Philip langsung menjelaskan maksud dari kedatangannya ke sini, yaitu untuk meminta si hakim agar memenangkan persidangan Philip yang akan dilakukan 3 hari lagi. Diketahui kalau sekarang Philip tengah terjerat kasus korupsi dan Hakim Agung lah yang hanya bisa membebaskannya. Mendengar hal itu, sang Hakim Agung yang jujur tentu menolak mentah-mentah permintaan dari Philip. Akan tetapi Philip mengatakan kalau sang hakim menolak, maka Erin anaknya dipastikan akan mati. Karena sekarang Erin sudah berada di tangan Philip, yang artinya Omar dan semua anak buahnya tersebut adalah anak buah Philip atau orang suruhan Philip. Di sini Philip pun memberi pilihan kepada sang hakim antara menyelamatkan putrinya atau memenangkan kasus Philip. Philip yang menunggu jawaban tersebut pada esok hari. Adegan kembali ke kampus. Son yang khawatir karena ayahnya dan Erin tak kunjung kembali, ia pun mencoba menyusulnya ke atas. Namun ketika sedang menuju ke sana, ia malah bertemu dengan anak buah Omar yang menyamar menjadi tukang bersih-bersih. Anak buah Omar ini bernama Udin. Son yang tidak merasa curiga sedikit pun, ia mengatakan kalau dirinya sedang mencari sang ayah dan Erin yang sekarang masih ada di dalam gedung kampus. Udin berbohong dengan menjelaskan kalau ia tadi sempat melihat mereka berdua di lantai atas dan Udin bersedia mengantar Son ke sana. Namun ketika di dalam lift, tiba-tiba Udin menyerang Son dari belakang hingga terjadilah pertarungan. Untungnya bersamaan dengan itu, Davis dan Erin datang dan langsung menyelamatkan Son. Davis berhasil membuat Udin tidak berdaya, lalu ia mengambil radio HT serta senjata milik Udin. Kemudian Davis membawa Son dan Erin menuju perpustakaan kampus. Di sini Davis meminta mereka untuk tidak pergi kemanapun sebelum dirinya datang, karena sekarang Davis akan melawan semua anak buah Omar. Davis juga terlihat membekali mereka dengan pistol dan radio HT yang tadi diambil dari Udin. Tak lama kemudian, satu buah anak buah Omar yang berkepala Protos terlihat akan memasuki lift. Setelah berhasil mengikat tangan si pria pelontos ini, Davis segera membawanya ke ruangan atas untuk diinterogasi. Sesampainya di sana, Davis terlebih dahulu menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun sayangnya panggilan itu tidak tersambung karena semua jaringan di kampus itu sudah berhasil mereka retas.
Melihat Davis sedang lengah, pria pelontos itu tiba-tiba menyerang Davis, namun pada akhirnya Davis berhasil membalikan keadaan hingga membuat orang tersebut meninggoy. Di sisi lain, Omar terlihat sedang bersama salah satu anak buahnya yang merupakan seorang hacker. Di sini hacker itu memberitahu mengenai identitas Davis yang berhasil ia retas. Omar sangat kaget setelah tahu kalau Davis merupakan seorang mayor pasukan khusus yang sangat disegani di militer. Davis juga pernah menjadi pemimpin pasukan di perang Bosnia, Somalia, dan Kosovo. Bahkan saat perang di Somalia yang mampu menghabisi 5 orang musuh hanya seorang diri. Mendengar hal tersebut, Omar segera mengabarkan kepada anak buahnya untuk lebih berhati-hati kepada Davis, karena ia bukan orang sembarangan. Di sisi lain, Erin yang melihat tangannya Son terluka akibat sebelumnya bertarung melawan Udin. Erin pun memaksa Son untuk pindah ke ruangan medis agar luka Son bisa diobati. Sesampainya di sana, Erin dengan cepat mengobati tangan Son. Sementara itu, di luar ruangan medis terlihat si Udin yang sudah sadar dan sekarang sedang mendekat. Hingga saat Udin masuk ke ruangan medis, tiba-tiba Son menyerangnya hingga terjadilah perkelahian antara mereka. Son sempat kewalahan melawan si Udin, namun untungnya Erin membantu Son dengan melukai wajah Udin. Melihat Erin yang disakiti, Son yang tidak terima segera menodongkan senjatanya kepada Udin, yang membuat Udin langsung menyerah. Namun Son yang belum berani menghabisi orang, ia pun memilih melepaskan Udin begitu saja. Di sisi lain, ternyata Davis sedang bertarung dengan 2 orang anak buah Omar. Dengan cukup mudah, Davis berhasil menghabisi kedua orang tersebut. Lalu adegan berpindah ke Erin dan Son yang sekarang akan kembali ke ruangan perpustakaan. Namun saat di perjalanan, Erin berhasil ditangkap oleh satu anak buah Omar yang menyamar sebagai satpam. Son yang melihat hal itu segera menodongkan senjatanya ke arah orang tersebut. Namun tiba-tiba, ternyata walaupun dari jarak yang cukup jauh, Davis berhasil menembakkan senjatanya dengan tepat sasaran. Setelah itu, Davis mengajak mereka untuk pergi dari kampus ini secepat mungkin. Namun tiba-tiba si guru penjaskes yang kita lihat di awal film muncul dari kamar asramanya. Sini Son langsung memberitahu kalau kampus mereka sedang diserang dan mereka harus segera pergi. Lalu Davis bertanya apakah ada jalan menuju keluar selain melalui ruangan depan. Si guru penjaskes mengatakan kalau di kampus ini ada lift rahasia dan kita bisa pergi melalui jalan tersebut. Saat mereka di depan lift, anak buah Omar yang lain terus menembaki mereka. Di sini Davis akhirnya meminta mereka bertiga untuk segera masuk ke dalam lift. Sementara ia akan menahan serangan tersebut. Son yang tidak mau pisah dengan ayahnya, ia pun memutuskan untuk membantu sang ayah, sedangkan Erin dan si guru penjaskes tetap masuk ke dalam lift. Ketika Erin dan si guru penjaskes sampai di luar, Erin begitu terkejut ketika melihat Omar dan satu anak buahnya yang sudah berada di bawah. Ternyata si guru penjaskes selama ini bersekongkol dengan kelompok. Setelah Erin diserahkan, si guru penjaskes meminta bayaran kepada Omar. Namun bukannya mendapatkan bayaran, si guru penjaskes malah langsung dihabisi oleh Omar. Setelah itu, Omar memerintahkan satu anak buahnya untuk memasang bom di dalam lift karena Omar tahu kalau Davis dan Son berada di tepat di atas lift itu. Kemudian di lantai atas, Davis yang melihat ada bom, ia segera menghindar bersama Son. Di balik itu, sang hakim agung yang sedang mengakhirkan anaknya tiba-tiba ia mendapat kiriman video dari Philip. Ternyata isi dari video itu memperlihatkan Erin yang sekarang sedang disandra. Takut anaknya kenapa-napa, akhirnya sang hakim bersedia menuruti keinginan Philip. Philip meminta sang hakim agar datang seorang diri ke suatu tempat yang telah Philip sediakan. Kembali ke Davis dan Son yang terlihat mereka berhasil selamat dari ledakan bom tadi. Davis meminta Son untuk mengajar Erin sementara dirinya akan menghabisi sniper yang ada di atas. Son yang melihat Erin dibawa pergi oleh Omar, ia pun tanpa pikir panjang langsung mengajarnya menggunakan motor. Kemudian disusul oleh Davis yang meloncat tepat di atas mobil si Udin. Di tengah perjalanan, Son harus tertembak oleh Omar lalu dibawa ke dalam mobil bersama Erin. Sementara Davis masih sibuk melawan Udin dan beberapa anak buah Omar yang ada di dalam mobil tersebut. Setelah berhasil menghabisi Udin dan beberapa anak buah Omar, Davis melihat GPS yang menampilkan posisi sang hakim. Tak lama, Davis pun segera menghentikan mobil sang hakim sambil menunjukkan tulisan kalau ia akan membantu. Kemudian mereka berdua segera pergi untuk menyelamatkan Son dan Erin yang sekarang ada di markas Philip, si ketua DPR.
Singkat waktu, sesampainya di markas Philip, sang hakim turun seorang diri lalu diperiksa oleh anak buah Philip. Sang hakim pun segera masuk ke dalam. Namun tiba-tiba, setelah ledakan itu datanglah Davis yang langsung menghabisi satu persatu anak buah Phillips dengan sangat brutal. Berpindah ke Son yang tiba-tiba menyerang anak buah Philip yang dari tadi menodongkan senjata. Setelah berhasil mengalahkan orang tersebut, lagi-lagi anak buah Philip yang lain datang dan terjadilah perkelahian. Beruntung pada akhirnya Son mampu membalikan keadaan hingga ia berhasil menghabisinya. Kemudian Son mengajar Erin yang sekarang hendak dibawa masuk ke dalam sebuah kapal. Sementara itu terlihat Erin sedang ditodong oleh satu anak buah Phillips. Untungnya Son datang tepat waktu lalu menyelamatkan Erin. Tak lama sang hakim agung muncul dan segera membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Kembali ke Davis yang saat ini sedang bertarung melawan Omar. Sehingga di suatu waktu Davis melihat sebuah mesin akan meledak dan ia pun segera pergi. Pada akhirnya ledakan itu berhasil mengenai Omar. Setelah itu Davis segera menghampiri Son dan Erin yang sudah aman bersama sang hakim agung. Keesokan harinya ketika Philip berada di rumah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Omar yang sudah berada di sana. Ternyata Omar masih berhasil selamat dari ledakan kapal tersebut. Kemudian Omar mengatakan kalau ia datang ke sini untuk meminta bayaran kepada Philip sesuai janjinya. Akan tetapi Philip malah mengatakan kartu digagalkan oleh Davis sehingga ia tidak mau membayar sepersen pun. Mendengar hal tersebut tanpa banyak bacot, Omar pun langsung menghabisi Philip si ketua DPR. Adegan berpindah ke rumah sakit, terlihat Davis sedang menemani putranya yang dirawat akibat pertempuran kemarin. Di sini Davis memberikan jam tangannya kepada Son. Davis menjelaskan kalau jam tangan ini adalah pemberian dari Presiden Clinton karena Davis telah berhasil menjalankan puluhan misi berbahaya demi negara. Kemudian Davis mengatakan kalau Son sudah memakai jam ini, jangan pernah berpikir berapa banyak nyawa yang harusnya dihabisi. Tapi pikirkanlah berapa banyak nyawa yang harus diselamatkan. Tak berlangsung lama, datanglah Erin yang membuat Son langsung cengar-cengir. Ketika Davis hendak keluar dari rumah sakit untuk mencari angin, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria. Pria itu mengatakan apakah Davis siap membayar jatah. Bersamaan dengan itu, ternyata istri Davis tengah ditawan oleh mereka. Kemudian film pun bersambung. Oke sahabat, terima kasih telah menonton film ini sampai selesai. Semoga kalian bisa terhibur. Jangan lupa untuk subscribe dan pantau terus channel Reka Film, karena di sini akan banyak ulasan dan rangkuman lengkap tentang berbagai film menarik dari berbagai genre dan negara. Jika kalian berkenan, like, komen, dan share video ini. Saya akan Reka undur diri dan see you.